Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang perjalanan pulang dari base camp Kembang Via Lengkong menuju Jalan Raya Nasional. Jadi kita mulai dari parkiran mobil ya. Jadi parkirnya itu di lapangan. Kalau kita ngambil gambar sisi kanan itu akan terlihat lapangannya. Tapi karena ini di sini akan ada ke depan, langsung mundur, belok kiri, kita keluar. Kalau basecamp itu ke kanan, kita ngambil kiri. Kita ini turun, menuruni jalan kampung ini hanya cukup satu mobil ini. Kita turun terus, kita ini turunnya itu berbeda antara naik dan turun di sini. Kita naiknya itu dari sana, lurus ke sana jalan jelek itu. Karena kita ikuti Google Map, sedangkan kita turun itu ngambil ke kanan ini, turunan yang lebih bagus jalannya. Jadi kalau mengikuti Google Map biasanya dilewatkan jalan yang lurus tadi. Kita ikuti jalan halus ini. Jadi dia dari pertigaan tadi kan ke kanan, terus turun ke kiri jalannya seperti ini, terus masuk kampung-kampung ini, nanti ketemu jalur alternatif ya. Di sini jalur alternatif Wonosobo. Kalau ke kanan itu ke Dieng, kita ngambil ke kiri naik, kita akan ketemu gapura yang ditunjukkan oleh Google Map. Gapura kita naik kemarin, yaitu gapura kuning sebelah kiri itu naik kemarin ya. Kita naik dari gapura ini kalau posisi dari arah Semarang itu seperti ini, ditunjukkan oleh Google Map. Itu masuk gapura ini jalannya langsung nanjak ekstrim dan jelek seperti ini. Ini untung kita kemarin nggak papasan dengan kendaraan manapun dari atas. Ini kalau papasan pasti bingung, maka lebih bagus itu lewat yang jalur turun tadi. Yang dari sini berarti kita ke arah Dieng lagi, nanti ketemu Pengkolan kita ke kanan. Kalau ini diambilkan jalan pintasnya, langsung nenggel ini. Jalannya nenggel dan jelek ini. Seperti ini. Jalan tor tapi udah hancur. Kalau naik motor mungkin masih mending lah, papasan oke. Ini kalau mobil pas ngepres satu mobil ini, kalau papasan di tengah-tengah gini ya pasti bingung. Kalau mau mundur wah takut kejeglong. Sama-sama menakutkan ini. Tapi alhamdulillah kemarin nggak papasan. Tapi sepertinya penduduk ini juga sudah pada tahu, mereka memilih jalan yang saya lalui waktu turun. Ya saya turun juga karena mengikuti, melihat perkembangan. Nah ini di depan itu pertigaan pertemuan jalur bagusnya. Jadi kendaraan-kendaraan orang Walok itu kebanyakan ngambil jalur yang kiri tempat, nah itu ke kiri. Kalau saya kan ini lurus karena ke Lengkong, dan turunnya juga saya ikut jalan yang lurus ke kiri tadi ke bawah, karena saya melihat mobil-mobil penduduk itu juga lewat situ, makanya saya ikutan turunnya lewat situ aja daripada resiko papasan di jalur yang jelek tadi. Langsung loncat kembali ke jalur alternatif Wonosobo Dieng ini seperti ini tadi. Dari Gapura Kuning kita ke arah timur selatan, berarti ya Pak Tenggara. Kita terus menyusuri jalur alternatif ini sampai nanti ketemu pertigaan jalur baru, jalan baru bukan jalur baru. Jadi di pertigaan itu kalau lurus itu nanti ketemunya itu di dekat terminal Wonosobo Mendolo. Nah di sini. Ini kalau lurus itu ke terminal, kita ke kiri. Ini jalan baru ini. Karena Mas Ramo terakhir lewat itu jalan ini belum ada. Kita naik ke menuju ke arah
kebun teh berarti ya. Ini jalannya cor seperti ini. Ini jalan cor, view-nya bagus kalau di sini. Banyak di atas itu banyak kafe-kafe dadaan itu, kopi-kopi shop itu. Ada yang warung semi permanen, ada yang modelnya mobil dibuat warung gitu kan, terus pakai kursi-kursi tambahan di sekitar mobilnya. Ada juga yang pakai motor juga ada. Ini orang-orang pada foto-foto ini di kanan kiri yang mereka pada berhenti itu. Di depan itu Gunung Sindoro. Kalau nggak ketutup awan itu bisa kelihatan puncak Sindoro. Ini tanjakannya juga nggak terlalu ekstrim ini sebenarnya. Berarti ini jalur alternatif menghindari jalan nasional Wonosobo Kretek. Nah, tanjakan aslinya kan dari Kretek naik ke arah Redung itu yang ekstrim. Kita masih menyusuri jalan ini, sudah masuk area kebun teh ini, kanan kiri kebun teh. Ini ada mobil wisata, dia kebingungan mau nyari tempat nongkrong kelihatannya. Itu kebun teh. Nah, kalau naik motor di sini tuh lebih enak. Kita bisa berhenti di titik manapun juga dengan bebas tanpa mengganggu jalan. Kemudian bisa foto-foto. Tapi karena kita naik mobil itu ya, kalau mau berhenti lihat-lihat sikon. Apakah ketika kita berhenti menggunakan mobil itu mengganggu jalan atau tidak. Terus sebelah kanan itu view-nya view kota Kretek. Nah, kita seleb aja, ini mobilnya nggak terlalu pelan. Dia masih bingung mencari tempat berhenti ya. Ini kelihatannya rombongan, nah itu mbak-mbak lagi nongkrong. Ya cuma nongkrong gitu aja, tapi suasananya memang enak di sini. Tuh ada gardu teh. Nah, mereka pada foto-foto. Nah, ini sebelah kanan bangunan semi permanen. Tuh orang-orang pada foto-foto juga. Ini jalannya termasuk baru ini. Jangankan mobil, dulu saya sama teman saya itu waktu naik Gunung Sindoro Gandoro Harum nggak bisa lewat sini, karena padahal waktu itu kita naik motor, karena memang jalannya masih putus, belum nyambung sampai ke jalur alternatif Mendolo Dieng. Itu banyak pemuda-pemudi pada berhenti naik motor, foto-foto. Nah, ini Mas Ramu sengaja tidak berhenti sama sekali di area ini karena emang ngejar waktu, pengen segera pulang. Nilainya lumayan bagus ini. Ya bukan lumayan sih, menurut Mas Ramu ya jalannya ini bagus. Ya recommended lah kalau kita berangkat dari jalur timur. Jalur timur itu berarti kayak Magelang, Salatiga, Semarang, Ungaran, lewat sini aja daripada lewat jalur Kretek. Selain di sini view-nya lebih bagus, juga lalu lintasnya masih nggak terlalu ramai, lancar jadinya. Itu banyak sekali mobil berhenti depan itu kok kebun teh. Ini masuknya itu kebun teh Tambi, kawasan Tambi. Jadi kebun teh Tambi itu luas, walaupun sebenarnya ini bukan Tambi, namanya daerah sini. Tapi kelihatannya masih masuk wilayah kerja PT Tambi apa gitu.
masih menyisiri area kebun-kebun teh. Kalau tanaman yang besar-besar di sela-sela kebun teh itu apa ya namanya? Mungkin apa? Sengon. Nah ini sebelah kanan ini basecamp Blebem ini. Ya, basecamp Blebem, pendakian Gunung Kembang juga, tapi yang Blebem. Ini ada banyak warung kopi juga itu di sekitar itu. Dulu belum ada, terakhir kali Mas Ramu naik lewat Blebem. Orang bangun rame ini. Maju, lah ini ada pertigaan. Kalau kita turun ke kanan itu nanti ketemunya Pasar Kentang. Kita langsung lurus terus saja. Skip. Kita lewati Gunung Cilik itu sebelah kiri tadi. Nah, langsung lurus terus. Di sini mulai ini ya, selang-seling dengan kebun warga ini, nggak full kebun teh di sekitar sini. Nah, ini kita ketemu kebun teh lagi ini. Kalau di sini sudah jarang ini warung-warung kopi. Warung-warung kopi itu banyak yang di depan tadi, bukan di depan sih, di belakang tadi. Berarti di baratnya Blembem. Kalau sebelah timurnya Blembem ini udah mulai agak jarang warung-warung dadaan. Ini ada tanaman jagung juga ternyata. Nah itu jagung sebelah kanan. Masih ketemu kebun teh lagi ini. Jadi setelah ini kita akan ketemu basecamp Sindoro via Bedagah. Dulu kita pernah ngecamp di Telaga Bedagah. Telaga Bedagah itu ada pabrik teh juga di situ. Bagus sih sebenarnya view-nya. Di telaganya itu banyak ikannya, cuman nggak boleh dipancing ikannya. Ini ada jalan berlubang agak besar ini, satu ini di area kebun teh, cuman dia lubang yang besar. Nah ini ada lagi gardu teh. Kelihatannya itu gardu buat manen teh transit. Jadi orang-orang itu manen teh kemudian dikumpulkan di gardu itu, nanti mobil penjemput akan datang ke gardu itu untuk mengangkut daun teh yang dipetik. Ini ada mas-mas nongkrong lagi, foto-foto juga biasa nih. Nah ini jalan baru, ini kalau lurus itu ke Pedagah kita ngambil kiri. Yang kiri ini jalur baru. Kalau dulu nggak bisa lewat sini, mobil lewatnya lurus tadi, nanti belok kiri ketemu di sini ya, ini dari kanan tambah kembali ke jalur lama ini. Nah ini jalur yang lama ini. Jalur barunya itu kayak bentuk segitiga, berarti dia di kakinya. Kalau kita anggap ada segitiga itu kan tiga sisi. Jalur barunya itu jalan pintas. Jadi awalnya itu kan bentuk huruf V, kemudian disambungkan ujung V ke ujung V. Nah ini kita ketemu pertigaan lagi. Ini kalau ke kanan ini nanti ketemu jalan di apa, di yang ada pom bensinnya itu.
pom bensin baru di bawah kebun teh itu. Kita lurus aja. Kalau dulu tuh nggak bisa lurus ini karena jalannya hancur dilewati truk-truk tambang itu. Sekarang udah diperbaiki ya. Ini kanan kiri itu isinya tambang batu dan tambang pasir. Lurus mengikuti jalan alternatif ini terus. Kebun tehnya sudah habis tadi dari Bedaka itu bisa dibilang ujung timurnya kebun teh. Ini jalan alternatif, masih di jalan alternatif. Nah di daerah ini dulu nggak bisa dilewati mobil, jalannya hancur lebur. Sekarang udah bagus. Terakhir kali Mas Ramu lewat sini itu pakai motor, itu jalannya wah rusak parah. Di depan ada tanda perempatan. Nah ini dulu mobil itu cuman sampai sini, dari bawah ke kanan itu nggak bisa langsung lurus karena lurus itu jalannya hancur lebur. Ini kita lurus terus karena udah bisa nyambung. Ini jalannya lurus kan, baru ini jalannya. Depan itu Gunung Sumbing, ketutupan awan juga itu. Ini nyampe di mana ya? Ya nggak tahu namanya sih, tapi ini kita udah mendekati jalan nasional. Nah ini kita udah sampai di jalan nasional. Jadi tadi kalau ke kanan itu ke arah Wonosobo, kita ke kiri arah Temanggung. Ini ke kiri. Berarti ini kita nyampe di dekat ini ya, rumah makan Joglo yang sebelah kanan tadi. Ini udah masuk area jalan nasional Temanggung Wonosobo ini. Yaitu depan Gunung Sumbing. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, perjalanan dari base camp Lengkong sampai ke jalan nasional Temanggung Wonosobo. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Itu sebelah kanan ada tanda rumah makan Joglo itu. Oh ya, ini yang mobil-mobil parkir ini rumah makan Joglo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.